depan kantor Lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Ustadz Kenama sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Usir dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua, masuk semua, keluar semua. Ya, ya, terus, iya, suketnya. Oke, terus sampai kepala. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Roh Kudus, masukkan dia, lepas dia dalam nama Yesus. Masukkan namanya, dibuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Roh Kudus, lepas. Yesus, Yesus, dalam nama 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 Yesus, lepas, 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 lepas dari segala ikatan dalam nama Yesus. Bapa, lagi terbuka kasih dia, Bapa bagi dia, Kau yang memberkati dia, Kau yang melepaskan dia dari segala ikatan untuk orang tua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Roh Kudus, dalam nama Yesus, dikubur hari ini, sore hari ini, menjadi kuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus, yang baru dalam nama Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Melalui konten ini ya, saya ingin mengumumkan bahwa debat yang rencananya akan diadakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia tanggal 13 Agustus 2024 antara Ustadz Wafi dan juga Ustadz Zuma melawan Pendeta Esra Soru dan Pendeta Deki Ngadas itu batal ya teman-teman. Batal alias gagal terjadi. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, Bang gimana persiapan, bagaimana rencana debat Ustadz Wafi dan Bang Zuma menghadapi Pendeta Esra Soru dan Deki Ngadas. Jadi daripada saya jawab satu persatu, mending saya buat konten saja untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa debat tersebut batal terjadi. Kenapa bisa batal terjadi? Nah, di sini yang akan kita bahas ya teman-teman. Jadi Yayasan Apologet Islam Indonesia ini adalah yayasan yang tergolong baru tahun lalu didirikan, dan bisa dibilang ini adalah debat pertama yang akan diadakan oleh Yayasan API. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, kalau debat ini siapa yang buat, yang acara ini siapa yang buat. Jadi kalian harus bisa membedakan. Untuk Yayasan API sendiri, ini adalah debat pertama dan tentu saja semua persiapan, semua tenaga dicurahkan dengan harapan akan menghadirkan satu diskusi yang ilmiah, akademis, dan mengedukasi. Itulah kenapa langsung Bang Zuma yang turun tangan.
Ya bisa dibilang di Yayasan API Bang Zuma lah sosok sentral atau pemimpin tertingginya. Bang Zuma langsung turun tangan dan didampingi oleh Ustadz Wafi yang kita tahu kemampuan dalam bernarasi, pengetahuan tentang Islam, hafalannya, pengetahuan kitabnya itu luar biasa. Jadi itu adalah pasangan yang sangat klop kalau dimajukan dalam diskusi. Dan tentu saja kita juga pingin dari perwakilan Kristen itu yang maju adalah perwakilan yang bisa, ya, yang bisa dianggap sebagai perwakilan utama dari pihak Kristen. Itulah besar harapan. Yang maju adalah Pendeta Esra Soru dan Deki Ngadas. Di mana Deki Ngadas adalah seorang doktor teologi, seorang pendiri STT, punya murid banyak, memuridkan banyak calon pendeta. Begitu juga dengan Esra Soru yang dianggap sebagai sosok yang punya pengaruh di dalam kekristenan. Tetapi sayang disayang teman-teman ya, sayang disayang debat tersebut tidak jadi terlaksana. Inilah yang mengecewakan kita, di mana besar harapan kita debat tersebut bisa terjadi. Tetapi teman-teman jangan putus harapan. Debat tersebut tetap akan dilaksanakan. Insya Allah tetap akan dilaksanakan, tetapi mungkin tanggalnya berubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kontestan, perwakilan dari kekristenan ini yang berubah. Pihak Esra Soru tidak menyanggupi tantangan dari Bang Zuma. Saya juga tidak mengerti ya, apa benar Esra Soru yang menolak, atau Albert Rumampu yang tidak beres. Jadi saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya, biar kalian tahu. Dari pihak Muslim, yang jadi panitia, yang jadi pengurus untuk event tersebut adalah Kores, ya, sebagai penanggung jawab utama, terus dibantu oleh Bang Handi, dan juga Akang Satria, ya, Satria Kian Santang. Terus yang lain-lain ikut membantu acara tersebut. Terus bagian menghubungi pihak sebelah itu adalah Kian Santang, di mana Kian Santang itu menghubungi yang namanya Albert Rumampu. Jadi kita memberikan kebebasan buat Albert Rumampu untuk menghadirkan perwakilan Kristen yang menurut dia terbaik. Menurut kelompok mereka adalah perwakilan terbaik. Karena kita tahu Albert Rumampu ini tergabung di dalam organisasi Kristen yang namanya Keluarga Imam Rasuli. Di situ ada MYM, ya, ada Esra Soru, terus juga ada Deki Ngadas, terus banyaklah mereka-mereka, termasuk Gracia Pelo yang sudah bebas dari penjara karena kasus penistaan agama 2 tahun lalu. Jadi kita berikan kebebasan untuk mereka menentukan jagoan terbaik mereka, perwakilan terbaik mereka. Dan kalian mungkin tahu ya, MYM begitu ngebet ingin maju, tetapi Albert Rumampu malah memilih Esra Soru dan Deki Ngadas. Oke, kita deal sama Albert Rumampu, dia bilang siap, kedua orang ini siap. Tetapi sampai detik ini, ya ini yang saya dengar ya, yang saya dengar, saya dapat kabar bahwa Albert Rumampu ternyata gagal. Gagal untuk memastikan Esra Soru maju. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita nggak tahu teman-teman. Bisa jadi Esra Soru masih menunggu hasil debat antara dirinya dengan Ustadz Kainama yang akan diadakan tanggal 30 Juli besok. Selasa 30 Juli besok, Pendeta Esra Soru akan menghadapi Ustadz Kainama di Surabaya. Mungkin Esra Soru lagi menunggu. Kalau nanti debatnya bagus, dia nggak begitu babak belur, dia mungkin mau maju. Tapi kalau nanti dia dipermalukan habis-habisan, ya mungkin dia akan ambil cuti dulu, atau liburan dulu, atau tidak mau tampil dulu dalam berdebat. Nah, itu pertimbangannya kembali kepada Pendeta Esra Soru. Kita nggak bisa campuri, kan begitu. Tetapi tentu saja dari pihak Muslim, itu mendesak Albert Rumampu agar ada kejelasan. Karena kan kita sewa tempat nih. Pihak Muslim yang jadi penyelenggara artinya menyediakan tempat, menyediakan semua, mengorganisir semua, dan itu butuh biaya dan kepastian. Jangan nanti hotel, tempat sudah dibayar,
tiba-tiba hilang orangnya, tiba-tiba tidak datang. Kan berat pertanggungjawabannya kepada para donatur. Apalagi event ini ya bisa dibilang adalah event yang sangat ditunggu. Tentu saja kalau nggak jadi kan mengecewakan seperti itu. Dan karena Albert Rumampu nggak jelas, ya sampai detik ini, sampai konten ini saya buat tidak jelas, maka Akang mencari alternatif lain. Mencari alternatif lain dan yang menjawab tantangan tersebut adalah pihak Edwin atau Metatron, temannya Elia yang ya kalian tahu sendirilah, yang kemarin juga hadir di tempat podcastnya Dr. Richard. Nah, Edwin yang botak. Jadi Edwin itu adalah Kristen Ortodoks. Ini yang jadi permasalahan gitu. Kalau yang maju nanti wakilnya dari Kristen Ortodoks, apakah itu bisa dianggap mewakili kekristenan? Kalaupun berhasil kita buat babak belur, ya kita buktikan bahwa mereka salah, apa Kristen pada umumnya mau terima? Takutnya kan ujung-ujungnya walaupun kita berhasil menang dengan sangat gemilang dalam diskusi, berhasil kita buktikan bahwa mereka salah, maka Kristen-Kristen mayoritas akan bilang, loh itu kan Ortodoks, ya mereka yang salah, mereka yang nggak benar, kan begitu. Inilah yang membuat dilema sampai hari ini ya, dilema. Jadi ada beberapa pendeta yang ingin maju, tetapi kebanyakan berasal dari Kristen minoritas. Bukan yang mayoritas, karena kalau mayoritas kan yang Trinitas, ya, terus Protestan atau Katolik lah. Jangan Ortodoks, kan begitu. Nah, tapi itulah kondisi yang terjadi dan masih dicari alternatif demi alternatif lainnya. Tetapi yang pasti Yayasan API akan, insya Allah akan mengadakan debat tersebut karena memang kemarin sudah digaungkan, sudah disampaikan kepada khalayak ramai dan sudah beberapa orang yang berdonasi, ya, yang sudah berdonasi untuk kegiatan event tersebut. Sehingga kalau nggak jadi ini gimana kan begitu? Ya nggak mungkin nggak terjadi. Mau nggak mau tetap akan dilaksanakan. Tetapi sekali lagi, Yayasan API masih mencari ini pendeta yang mau untuk berani berdiskusi dengan Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Dan lewat konten ini saya sekaligus men-challenge, memberitahukan kepada para pendeta di luar sana, kalau Anda siap, Anda ingin mewakili Kristen berdebat dengan Bang Zuma, silakan maju. Kalian bisa menghubungi saya juga boleh, nanti saya arahkan kepada Bang Zuma, dan juga ke Kian Santang tentunya ya, supaya bisa di-arrange, bisa diatur, supaya bisa maju untuk debat. Cuman saya cukup terkejut satu hal teman-teman, saya nggak ngerti ya, ini si MIM kan kemarin ngebet banget nih, MIM itu kan menggebu-gebu pingin berdebat dengan Bang Zuma, berdebat dengan pihak Muslim, bahkan dia buat konten, apa kabar gitu kan, mana kabarnya, kok sudah nantang saya hilang begitu kan, padahal nggak ada yang nantang dia. Kita menyampaikan kepada Albert Rumampu agar menghadirkan perwakilan Kristen terbaik. Tapi kan MIM seperti biasa, kepedean, merasa bahwa dirinya lah yang harusnya maju, dirinya lah yang paling pantas dan sebagainya. Tetapi kok sampai detik ini saya bingung gitu, kenapa MIM tidak ngejar Albert Rumampu agar dia yang maju? Karena Albert Rumampu belum bisa memastikan Esra Soru dan Deki Ngadas mau. Nah, ini yang bahaya kan? Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman, nih. Kalian bisa lihat bahwa MIM setelah tantang MIM debat di Jakarta, kemana ustadz-ustadz ini? Tiarap. Dia kowar-kowar, pingin. Tapi di mana dia sekarang? Malah kerjanya ngomentari debat yang akan diadakan antara Ustadz Kainama dan juga Esra Soru besok. Ya, sekali lagi saya sekaligus memberitahukan teman-teman ya bahwa akan ada debat. Ya, akan ada debat ini ya, debat lintas agama spektakuler big match. Surabaya Selasa 30 Juli besok antara Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama dengan tema historikal Yesus. Apakah Yesus pernah disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian? Bagi yang ingin datang, silakan hubungi admin ya, karena tempat juga terbatas.
Silakan bagi yang ada di Surabaya dan sekitarnya mendaftar. Oke, kalau ingin langsung menyaksikan debat tersebut. Oke, di sini ya, saya akan kasih lihat apa yang dilakukan oleh pendeta MEM, bukannya mengajukan diri, ya Anda tinggal cari Deki Ngadas atau cari teman Anda satu yang maju, ini malah koar-koar nggak jelas. Malah koar-koar nggak jelas ya, ini yang kita sedihkan. Jadi sekali lagi saya pertegas ya, debat tanggal 13 Agustus, ya, itu belum bisa dipastikan, lantaran Esra Soru dan Deki Ngadas belum ada kepastian alias pihak Kristen belum memberikan jawaban. Sehingga pihak Muslim sedang mencari alternatif lain. Yang sudah mengajukan diri si Edwin. Edwin dan pendeta-pendeta yang dia kenal itu pengen maju. Tetapi kita masih mempertimbangkan kalau bisa memang nama yang dianggap sebagai perwakilan Kristen yang maju. Jangan istilahnya kroco-kroco lah, kasihan Bang Zuma dan Ustaz Wafi. Udah menyisikan waktunya, masa yang dihadapi kroco, kan nggak enak. Ya mohon maaf, bukan kita underestimate. Tapi event ini kan butuh biaya, kalau bisa yang dihadirkan yang terbaik lah. Kan kalian juga nggak mau kan, pihak Kristen diwakili oleh orang yang akademisnya nggak jelas, orangnya juga nggak jelas siapa gitu. Pasti kalian pingin yang terbaik juga. Jadi tolong, bagi teman-teman Kristen, kalian carilah kira-kira siapa yang bisa dan berani. Ya jangan kalian yang sorong tapi orangnya nggak mau maju, kan susah. Kalian bilang, oke, Bambang Nursena yang maju. Bambang Nursena lagi sakit, coy, nggak mau dia maju. Lagi pulih pun, lagi sehat pun nggak berani maju, apalagi lagi sakit seperti ini. Ya, jadi coba kalian pastikan dulu. Oke, kita coba dengarkan dulu bacotan MEM ini ya. Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MEM. Malam hari ini saya akan sedikit membahas mengenai Ustadz Kainama, saudara, menjelang debat dengan Pendeta Esra Soru di Surabaya. Ya. Nah, saudara, malam hari ini kita fokus membahas atau menganalisis ya, kondisi psikologis daripada Ustadz Kainama, saudara, dan ini menarik bagi saya karena orang ini, saudara, sering membuat pernyataan-pernyataan yang sebetulnya sangat ganjil dan sangat aneh, saudara, yang sama sekali bahkan kita orang Kristen itu nggak pernah pikirkan atau nggak pernah bayangkan ya. Jadi memang Kainama ini, saudara, mempunyai satu imajinasi yang ya kalau dikatakan liar nanti dia marah ya, saudara ya. Tapi satu imajinasi yang sangat-sangat, ya kalau dikatakan kaya juga enggak sih sebetulnya ya, enggak kaya juga ya imajinasinya. Tapi imajinasi yang memang sangat-sangat aneh, sangat-sangat ganjil ya. Satu contoh saudara ini, saya mau share screen ya. Ada satu video yang judulnya sangat aneh, sangat ganjil. Ya. Ditayangkan oleh Kanal Mak-Mak ya. Itu Kanal Mak-Mak itu yang tayangkan itu saudara ya. Kanal Mak-Mak Jim Media Channel ya. Mak-Mak suka gosip ya, nggak ada isinya ngomongannya ya. Suka gosip, suka itu ya. Ini kalau tidak salah orang yang dulu katanya selama Kristen menuhankan Yesus, kami akan kejar katanya. Lalu saya balas, kejar kemana ya? Ya, saya sudah bahas itu dalam satu video saudara ya. Jadi ini kanal Mak-Mak suka gosip, suka ngerumpi ini saudara ya. Jadi di sini judulnya saudara, judul videonya Kajian Ustadz Kainama. Ternyata selama ini menuhankan Lucifer. Wow. Jadi selama ini menuhankan Lucifer katanya saudara. Ya, jadi orang Kristen ini dikatakan menuhankan Lucifer gitu ya. Ini sama sekali tidak ada dalam pemikiran orang Kristen ya, saudara ya. Sesuatu yang sama sekali ganjil dan sama sekali liar. Nah, saya pikir ada baiknya kita terus sekarang di dalam pembahasan mengenai kondisi psikologis Kainama, saudara ya. Saya sangat tertarik untuk membahas itu, saudara. Yang pertama-tama di dalam video saya yang lain, saudara, saya sudah menyatakan bahwa Kainama itu tidak mempunyai
materi apapun, ya, tidak mempunyai sumber-sumber rujukan apapun yang berasal dari pihak Islam untuk membuat satu klaim yang berkaitan dengan kesejarahan Yesus Kristus, ya. Mereka tidak mempunyai sumber-sumber, saudara, yang berbicara mengenai Yesus, ya. Kan nanti topik perdebatannya adalah historical Jesus, kan. Jadi saudara, dia mau ngambil sumber dari mana nanti? Mau dari kitab sucinya juga nggak ada, mau dari sumber-sumber Islam yang lain juga tidak ada. Terpaksa nanti dia akan ngemis dari tulisan-tulisan apokrifa atau tulisan-tulisan orang-orang seperti Dan Brown. Ya, dan saudara tahu tulisan Dan Brown itu bukan sejarah, itu fiksi itu. Lebih banyak fiksinya daripada sejarahnya, ya, dan itu sangat gampang untuk untuk ditelanjangi, ya, itu kisah-kisah fiktif atau fiksi daripada Dan Brown, saudara. Jadi itulah nanti sumber-sumber daripada Kainama di dalam perdebatannya dengan pendeta Ezra Soru, saudara. Nah, berdasarkan fakta ini, maka saya sangat-sangat mencurigai atau sangat-sangat mempunyai pikiran bahwa Kainama tidak bisa tidur sekarang ini menjelang debat, ya. Karena dia seharusnya kalau dia punya hati nurani, dia sadar sumber-sumber yang dia pakai itu sumber-sumber yang tidak kredibel, ya. Sumber-sumber yang tidak dapat dikatakan sebagai sumber-sumber ilmiah, saudara. Jadi ini merupakan satu fakta yang menyebabkan menurut saya Kainama nggak bisa tidur sekarang ini. Ya, dia lagi mikir-mikir, ya, apa yang akan mau dihadirkan nanti, ya. Ini mungkin saya tampilkan sedikit, ya, video saya yang video saya yang dulu, saudara. Bentar, ya, sedikit batuk, ya, masih ada sedikit batuk saya, saudara. Video saya yang membahas mengenai literatur yang kira-kira akan dipakai oleh Kainama, ya. Sebentar, saudara. Saya share screen lagi, ya. Ya, mudah-mudahan sudah tampil, ya. Nah, itu. Ya, selamat pagi, saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya membahas mengenai kira-kira literatur apa yang dipakai oleh Kainama, dan saya mencoba menginvestigasi, saudara, rujukan-rujukan dari pihak Islam sendiri, ya, mengenai Yesus Kristus, saudara. Saya tidak pernah menemukan tulisan yang bersifat sejarah atau ilmiah yang membahas mengenai kehidupan Yesus Kristus. Jadi sumber satu-satunya adalah dari Al-Quran, saudara. Ya, yang notabene itu sangat sedikit dan sangat minim sekali, saudara, ya. Jadi jikalau itulah yang dipakai Kainama nanti, maka debat itu tidak bisa disebut sebagai debat dengan topik historical Jesus, ya. Nggak bisa, saudara. Anda berbicara sejarah atau kesejarahan seorang tokoh, Anda mesti mempunyai satu rujukan atau rujukan-rujukan yang bersifat sejarah, yang diakui, yang ilmiah, yang akademik, ya. Tapi kalau nanti mengandalkan hanya kitab sucinya, itu jelas sumber yang tersendiri, yang terpencil, yang tidak ada di dalam dunia ilmiah dan akademik. Maka saya memastikan Kainama tidak akan menggunakan itu. Tidak akan menggunakan itu, ya. Dan kalau dia mencoba juga untuk menggunakan pendapat-pendapat ahli Islam, sebagaimana saya sudah bahas di video yang ini, saudara, yang saya tampilkan ini, ternyata para ahli Islam juga, dalam penelitian saya, mereka juga tidak menggunakan literatur Islam di dalam membahas itu. Tapi mereka lebih banyak merujuk ke sumber-sumber lain, ya, ke sumber-sumber termasuk banyak merujuk kepada Alkitab, ya, saudara, ya. Jadi itu artinya Kainama maju dalam perdebatan ini
tanpa sumber dari pihak Islam sendiri. Tanpa sumber ilmiah akademik dari pihak Islam. Nah, itulah modal Kainama untuk maju nanti. Lalu apa yang dia mau pakai nanti? Bisa jadi nanti dia akan mencuri-curi dari Alkitab Kristen. Lalu dia tafsirkan semau dia sendiri. Lalu kemudian dia ngeyel dan ngotot. Ya. Atau dia akan mengambil dari sumber-sumber apokrifa. Ya, sumber-sumber apokrifa termasuk nanti tulisan-tulisan orang-orang seperti Dan Brown ya saudara ya. Tapi yang jelas semua ini akan membuat dia sangat-sangat apa istilahnya merenung ya, dan sangat-sangat secara psikologis itu dia nggak bisa tidur saudara. Dia nggak bisa tidur. Ini waktu debatnya tinggal ya 1 minggu lebih lagi ya, nggak sampai 2 minggu lagi ya. Kalau saya tidak salah, mungkin 1 minggu lebih ya. Tanggal 31 Juli, ya. Ya, fakta ini membuat dia tidak tidur, saya kira, ya. Lalu yang kedua sekarang, saudara, ini saya turunkan dulu. Nah, yang kedua sekarang, Kainama ini bukan orang yang berpengalaman debat. Saya sudah pernah, menonton debatnya mungkin sama Moko Ginta ya. Cuma sekali itu saudara. Jadi Kainama ini bukan orang yang malang melintang dalam dunia debat Islam Kristen. Dan juga tampilnya dia di media sosial. Kadang-kadang dia masuk ke YouTuber Kristen dan kemudian berdebat di sana. Tapi juga sesuatu interaksi yang juga tidak berbobot saya lihat itu ya. Ya hanya teriak-teriak saja kan begitu ya. Lalu juga saudara membuat video-video yang membahas tentang Kristen itu juga hanya satu arah. Ya gandengannya itu tadi. Channel mak-mak itu ya, namanya apa tadi? Jim Media Channel ya. Channel tukang rumpi ya, channel tukang gosip ya saudara. Gosip-gosip murahan tentang Kristen, itulah yang mereka lemparkan di kanal YouTube itu. Nah, fakta ini saudara, fakta bahwa pengalaman debat Kainama itu sangat minim sekali jika dibandingkan dengan pengalaman terbang Pendeta Ezra Soru yang sudah sangat-sangat senior, ya sudah sangat-sangat sepuh, sudah sangat-sangat kawakan ya begitu ya. Ya fakta ini mengerikan saudara. Mengerikan. Jadi menurut Anda Kainama masih bisa tidur? Masih bisa tidur nyenyak malam hari? Masih bisa makan enak? Saya pikir tidak saudara. Saya pikir tidak. Jadi 2 hal itu ya. Pertama tadi apa? Dia tidak punya sumber sebagai orang Islam untuk berbicara tentang historical Jesus. Paling nanti ambil dari apokrifa atau dari tulisan orang-orang seperti Dan Brown yang tidak bisa dikatakan sebagai ilmiah, apalagi bersifat sejarah ya. Itu akan sangat mudah dibantah, apalagi kalau Pendeta Ezra Soru persiapannya bagus, ya sangat mudah dibantah itu saudara. Ya itu ya yang pertama. Yang kedua, dia tidak mempunyai jam terbang yang tinggi dalam debat. Orang kalau baru tampil sedikit dalam debat, lalu debat dengan orang yang sudah sangat berpengalaman, yaitu beban psikologis, saudara. Beban psikologis. Ketiga terakhir, Kainama ini banyak pernyataannya yang sebetulnya palsu. Ya, termasuk masalah sekolahnya di katanya STT Jakarta, sekarang sudah nggak berani klaim-klaim itu ya. Lalu kemudian juga ngaku sekolah di Belanda, di Universitas Leiden, ngaku sekolah di Vatikan, ngaku sekolah di Haifa, Israel. Ada banyak saudara ya, klaim-klaim palsu seperti itu yang tidak bisa dibuktikan,
Dan kalau dia tidak hati-hati, Pak Esra Soro akan mengupas tuntas nanti. Ya, saya khawatir kejadian seperti Umar Al-Fariski itu terulang kembali. Ya, sok-sok Ibrani, sok-sok Yudaism, sok-sok ahli Yudaism, tapi disodorkan teks Ibrani, mundur dia. Yaitu malu-maluin, saudara. Nah, banyaknya klaim-klaim akademik yang palsu seperti itu menyebabkan, menurut saya, Kainama juga sangat terbeban secara psikologis. Bagaimana kalau Pak Esra Soro nanti bongkar, kupas tuntas? Ini sangat mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Ya. Jadi dia tidak bisa tidur ya. Jadi ada 3 hal ini, saudara, yang menurut saya Kainama tidak bisa tidur saat ini. Ya, dia tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tak nyenyak. Ya, ya kayak di film Upin Ipin itu ya. Ya, ketika opah itu neneknya itu Upin Ipin dikasih es krim, makan es krim tapi diganggu ya. Opah nak makan es krim pun tak senang katanya. Mau makan es krim saja nggak senang. Ya itulah kondisi Kainama sekarang ini. Saya berharap saya bisa hadir di Surabaya nanti, saudara. Saya berharap ya, saya berharap bisa hadir. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya bisa hadir untuk menonton debat Pendeta Esra Soro dan Ustadz Ahmad Kainama, yang menurut saya hari-hari ini dia tidur tak nyenyak, makan tak enak. Saya pikir sampai di sini, saudara. Jadi seperti biasa, Muriwali, omong besar, mulut besar ya, si mulut besar Muriwali, ini entah ngomong apapun lah. Dia bilang bahwa Ustadz Kainama ini sedang susah tidur, ya. Dia mengatakan bahwa pasti berat nih Ustadz Kainama untuk bisa tidur dengan nyenyak. Aduh, itu Anda itu sok tahu, Anda itu asal ngomong. Ya, dia bilang lah, oh ini channel Jim Media, emak-emak suka gosip. Ya, mengatakan bahwa orang Kristen selama ini menuhankan Lucifer. Anda mau bahas apa? Anda mau bahas Ustadz Kainama nggak bisa tidur, atau channel Bang Aristo yang membuat kajian bahwa orang Kristen menuhankan Lucifer? Yang mana Anda mau komentari? Nah, ini membingungkan sekali ya. Dan di sini saya mau kasih tahu teman-teman ya, Ustadz Kainama itu tidur dengan sangat enak, ya. Tidur dengan sangat nyenyak dan sangat bahagia, sangat bahagia. Dan saya tunjukkan bukti kebahagiaannya ya. Malah kebahagiaan Ustadz Kainama ini membuat teman-teman sebelah ini kepanasan. Kalian bisa lihat senyum dari Ustadz Kainama di sini, ya, di mana Ustadz Kainama dan Bang Aristo itu mendatangi kantor Lembaga Alkitab Indonesia kemarin. Tanggal 27, ya 27 Juli, 3 hari sebelum debat, Ustadz Kainama langsung datang ke kantor pusat Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya apa? Artinya Ustadz Kainama ini lagi sangat pede-pedenya, lagi sangat percaya diri sekali gitu kan, sampai Lembaga Alkitab aja dia datangi. Ya saya nggak tahu tujuannya, apakah ingin mengobok-ngobok, ataukah ingin menyuruh LAI untuk bertobat, atau apa, saya nggak tahu ya. Karena ini memang rahasia, belum boleh disampaikan. Oke, terus kalian bisa lihat Louis Prasetyo ngamuk, teman-teman. Ya, Louis Prasetyo ngamuk. Sampai dia bilang apa? Kainama, Aristo dan Macam Ali menggeruduk LAI. Yang ngamuk dia. Jadi memang Prof. Menesem Ali lagi di Jakarta, dan saya nanti ya, kalau kalian lagi nonton video ini, saya sudah di sana. Karena ini saya buat pagi-pagi ya, videonya buat pagi-pagi, tanggal 29 Juli, sedangkan sorenya, ya saya akan dengan Prof. Menesem Ali akan ketemu, kita akan ngobrol, ya, jadi kita akan bahas apa yang terjadi di LAI juga, ya, bagaimana gugatan, ya, komplain yang dibuat oleh Prof. Menesem Ali dan Ustadz Kainama terhadap LAI. Nah, jadi di sini membuktikan
bahwa Ustadz Kainama tuh lagi santuy-santuйnya, lagi senang-senangnya. Ini wabil khusus ke teman-teman yang non-muslim, yang Kristen khususnya. Saya dan guru-guru itu berkali-kali mengkritik tentang kata Allah yang diselewengkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan berkali-kali juga saya sampaikan bahwa kami bertanggung jawab atas semua yang kami lakukan, yang kami kritik, ya, dalam segala hal. Bahkan kami datang ke Lembaga Alkitab Indonesia, bertemu dengan para staf yang ada di sana, ya, bertemu dengan baik, kami bersilaturahmi, ya, kami sampaikan tujuan kami, ya, dan disambut dengan baik, ya, diskusi berlangsung dengan baik, gitu loh. Nah, ini bukti bahwa kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kritik, itu kami berani pertanggungjawabkan. Jelas teman-teman ya, seharusnya yang namanya MIM ini bercermin. Bercerminlah yang banyak. Kalau nggak ada cermin, nggak apa-apa, kita yang kirimin. Kalau memang Anda membutuhkan, kan begitu. Tinggal kasih tahu alamat pengiriman, kita kirimkan cermin. Anda butuh 10-100 cermin, kita kirimkan juga. Supaya Anda bercermin, supaya Anda tahu. Jangan asal ngomong. Kalau Anda bilang, oh Ustadz Kainama ini, bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak? Karena dia akan dipermalukan. Dia itu tidak punya jam terbang. Sedangkan Esra Soru itu pengalamannya banyak dalam diskusi, dalam debat gitu. Maka dia pasti tidak tenang. Inilah cacat logika dari pendeta MIM. Coba saya tanya teman-teman. Di mana-mana, ya, di mana-mana penantang menantang juara bertahan, yang beban itu siapa? Juara bertahan, teman-teman. Seharusnya yang beban itu juara bertahan. Dia kan menempatkan Esra Soru seakan-akan tinggi, sedangkan Ustadz Kainama di bawah, underdog-nya. Di mana-mana underdog, itu nggak ada beban. Mereka bisa lepas. Kenapa? Karena mereka bukan unggulan. Anda kan mengunggulkan Esra Soru yang juara. Maka beban itu akan ada di Esra Soru. Sebagai senior, orang yang berpengalaman, ya, sebagai pemenang yang Anda anggap, maka kalau dia babak belur, maka itu akan jadi hal yang sangat memalukan. Sedangkan bagi Ustadz Kainama, nothing tulus kan? Menurut Anda dia bukan siapa-siapa, ya sudah dia nothing tulus. Nggak ada yang dia pertaruhkan di sini. Kan begitu. Jadi buat MIM belajar dulu yang benar. Ya, belajar dulu psikologis, karena prediksi Anda, mohon maaf ya, sampai detik ini nggak ada satupun yang terjadi. Belum pernah saya melihat apa yang Anda sampaikan terjadi. Mohon maaf. Kita bisa lihatlah bagaimana Ustadz Kainama begitu santai mendatangi LAI itu bukan main-main, teman-teman. Apalagi Ustadz Kainama tentu saja sudah dikenal juga sama orang-orang yang ada di LAI, betul nggak? Mukanya udah di mana-mana, teman-teman. Dia viral. Bagaimana mungkin orang LAI yang begitu banyak di kantor tersebut nggak ada yang kenal dengan Ustadz Kainama? Pasti ada yang kenal. Ustadz Kainama berani ke sana tuh udah luar biasa. Artinya bukan sedang tidak tenang, sedang ketakutan, sembarangan ngomong. Anda harusnya, MIM sebagai teman yang baik, hibur tuh Esra Soru. Ya, hibur dia, agar berani untuk berdebat dengan Bang Zuma. Karena sampai detik ini kami belum mendapatkan jawaban, belum mendapatkan kepastian. Dan kami sedih. Ya, kami sedih. Kami udah siap-siapin semua teman-teman. Bahkan saya sendiri ya, walaupun saya tidak mau menjadi panitia, tetapi ya namanya teman, dimintain tolong ya saya bantuin. Ya saya siap membantu teman-teman dalam mengarrange event tersebut. Bahkan saya sudah bilang nanti saya ada lapak satu. Ya, saya bilang nanti saya jualan baju di sana, jual merchandise. Ini kalau nggak jadi kan saya rugi juga gitu. Saya udah siap-siap mau jual merchandise nih. Ini gimana gitu. Apalagi Bang Zuma yang hadir kan. Itu pendukungnya banyak. Ya pastilah terjual baju. Orang event-event yang sebelumnya saja itu ya puluhan baju saya jual. Kayak Bang Zuma kemarin ya, di Depok, puluhan baju. Terus juga waktu Ustaz Wafi, ya puluhan baju juga. Apalagi ini, bisa jadi ratusan. Jadi kalau nggak jadi, saya rugi, Pak. Saya ingin sekali ini terjadi. Jadi tolong Anda semangatin Esra Soru lah.
Kalau MYM nggak berani maju, Anda nggak punya keberanian untuk maju, minimal Anda semangat Esra Soru, Pak Deki Ngadas untuk berani maju. Harusnya Anda lakukan itu. Kalau memang pendeta MYM sendiri nggak berani maju. Ya, saya nggak tahu apa pertimbangan dia sehingga nggak berani maju, tetapi di media koar-koar seakan-akan pihak Muslim yang nggak berani, yang nggak mau, gitu kan. Udah dibilang posisinya, ini kami yang sedang kebingungan mencari lawan. Sampai kemarin ya, Kores itu minta tolong untuk dibawa berjumpa dengan beberapa pendeta. Tetapi sayang beberapa pendeta tersebut bukan Trinitas. Dari minoritas juga dia. Ya minoritas di Kristen. Ini kan nggak ada nilai jualnya nanti. Ya mohon maaf kita bilang. Nah, jadi tolonglah ya. Tolonglah teman-teman untuk menghadirkan, memajukan jagoan terbaik kalian agar tidak mempermalukan ya, kekristenan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi saya pertegas ya bahwa debat tanggal 13 Agustus batal. Yang batal adalah Pendeta Esra Soru sama Deki Ngadas melawan Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Tapi sedang di-arrange ya supaya di bulan Agustus tetap akan ada debat yang diadakan oleh Yayasan API yang diwakili oleh Bang Zuma dan Ustadz Wafi, tetapi dari pihak Kristen kita belum tahu siapa. Ya, paling hancur yang mungkin Edwin lah. Itu udah pilihan terakhir. Tapi kita masih pingin ada yang lain. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.